Kita akan berbincang tentang Pak Anies Baswedan dan Pak Surya Paloh dari semesta yang lain, bukan semesta kita yang ini. Simak baik-baik. Pasca selesai menjabat dan bertugas dengan sangat baik di Jakarta, Pak Surya Paloh menawarkan sebuah permainan besar pada Pak Anies Baswedan. Beliau berkata, "Pak Anies, saya tawarkan sebuah perjuangan besar untuk Anda." Jawab Pak Anies, "Apa itu, Pak?" "Saya calonkan Anda sebagai Presiden Indonesia, tapi secara hitung-hitungan di atas kertas, Anda tidak akan bisa memenangkannya." Pak Anies mendengarkan dengan cermat. Beliau seorang intelektual, beliau orang yang sangat teliti. Kata Pak Surya lagi, "Tapi Anda bisa mendidik generasi bangsa secara masif, dan Anda bisa meletakkan batu perjuangan yang bisa menjadi contoh untuk generasi muda Indonesia setelah kita." Maksudnya adalah bahwa permainan besar itu dalam pemilu itu tidak akan bisa dimenangkan oleh timnya Pak Anies. Tapi Pak Anies juga tidak bisa disebut kalah, karena tujuan besarnya adalah mendidik masyarakat secara masif, menyadarkan, kemudian membuat model yang bisa diteruskan, yang bisa diteladani untuk generasi muda, untuk kita setelah perjuangan mereka. Kata Pak Anies dari semesta yang lain itu, "Oke Pak, saya istikharahkan lebih dulu." Kita tahu pada kelanjutannya, Pak Anies ini disambut oleh Gus Baha. Seperti yang saya jelaskan dalam video ini, beliau berbincang selama 2,5 jam. Mengapa mereka berada dalam satu momentum takdir yang seperti itu? Kita tahu bahwa Gus Baha adalah seorang ulama, seorang alim yang tidak mau cawe-cawe politik secara praktis. Dan beliau juga tidak peduli dengan kekuasaan secara praktis. Tapi mereka memiliki tugas yang sama besar. Gus Baha itu mendidik generasi muda di wilayahnya sendiri, dan Pak Anies juga harus mendidik bangsa ini di wilayah yang lain. Seperti halnya peperangan, tidak harus semuanya itu maju ke medan perang. Harus tetap ada yang memelihara ilmu, mendidik, mewariskan ilmu pada generasi penerus, pada anak-anak di kampung. Dan juga harus ada yang menjaga, memelihara perkebunan sebagai logistik agar belajar mewariskan ilmu kepada anak-anak itu terus berjalan. Dan peperangan itu ada stok, ada supply logistik yang bisa menjadikan mereka bertahan dalam medan perang. Dan kita tahu realitas setelah pemilu. Tidak usah sok pusing memikirkan itu. Nyatanya kita punya pekerjaan sendiri, kita punya aktivitas sendiri di rumah. Kita tengok sejarah betapa dulu masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia itu sempat sangat berharap pada Perang Jawa Pangeran Diponegoro 1925 sampai 1930. Pada akhirnya apa? Rakyat juga yang harus menanggung beban berat, membayar hutang tanda kutip sekian ratus juta gulden yang harus disumbangkan kepada kerajaan Belanda. Setelah itu kita tahu rakyat Indonesia pernah berharap pada perjanjian Linggarjati, perjanjian KMB, konferensi meja bundar, perjanjian Renville, dan semua perjanjian-perjanjian semacam itu yang kita dipecundangi begitu saja. Selanjutnya kita sempat berharap pada Jepang yang akan mengusir Belanda, tapi nyatanya sama saja kita berada dalam penindasan yang begitu kejam. Dan terakhir kita berharap bahwa proklamasi kemerdekaan 1945 itu akan menjadikan rakyat sejahtera, adil makmur dan sebagainya. Tapi nyatanya apa? Semua itu hanyalah entropi-entropi kecil, kegagalan-kegagalan yang tidak bisa sepenuhnya kita sebut sebagai kekalahan. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa Pak Anies Baswedan di semesta yang lain itu sangat totalitas, padahal kita semua sudah tahu 20 Maret di KPU nanti hasilnya itu seperti apa? Jawabannya apa?
Seorang pria harus menuntaskan apa yang sudah dimulainya. Lalu apa keuntungan buat Pak Surya Paloh di semesta yang lain itu? Partainya memasuki 3 besar. Dan pada akhirnya, lawan-lawan politik dalam pemilu kemarin, demi persatuan, mereka akan menjadi kawan dan bersatu dalam pemerintahan nanti. Kita semua sudah tahu endingnya. Kemudian pelajaran penting apa untuk generasi muda selain seorang pria harus menuntaskan apa yang sudah dimulainya? Bahwa dunia ini, hidup ini hanya permainan. Jangan terlalu curang, jangan terlalu kotor. Ketika kita terlalu kotor dan bau, suatu saat nanti kita akan pulang ke akhirat. Buat kita yang percaya, kita akan kesulitan memasukinya. Sekalipun itu adalah rumah kita sendiri, tapi tubuh kita terlalu kotor dan bau, maka kita akan dibersihkan lebih dulu. Dan pembersihan, ketika kita tidak memulainya saat ini, Tuhan akan membersihkan dengan cara yang kita tidak menyukainya.